Kenapa aku menempatkan buku ini sebagai buku dengan rating yang terendah dari ketiga bukunya? Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan di video kali ini mungkin kalian sudah baca juga ya di judul. Aku mau merating buku-buku dari Minato Kanae. Di sebelum video ini jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku upload bukis konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, kita langsung ke videonya. Oke, jadi di sini aku sudah lengkap buku dari Minato Kanae. Jadi ini dia keempat bukunya. Buku yang pertama adalah Confession, dan buku kedua Finance. Terus buku ketiga adalah Ferris Wheel at Night, dan buku yang terakhir yang baru aja terbit adalah Girls. Keempat buku ini diterbitkan oleh penerbit Haro. Dan kalau misalkan kalian suka dengan Minato Kanae, mungkin kamu bisa nonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama, kenapa aku tertarik buat membaca buku dari Minato Kanae? Yang pertama itu terdapat plot twist, dan aku suka banget dengan plot twistnya yang di luar nalar. Terus yang kedua, gaya bahasanya itu bener-bener langsung straight to the point, jadi kayak alur thrillernya tuh kayak nggak bertele-tele gitu. Dan yang aku sukanya adalah setiap karakternya itu semuanya perempuan. Oke, kita bakalan membahas dari sisi buku yang mana menjadi favorit aku. Jadi dari keempat buku ini, yang paling aku suka adalah Confession. Rating yang tertingginya itu adalah Confession. Aku kasih mungkin mendekati 5 ratingnya, karena buku ini membahas tentang traumatis dan kesehatan mental gitu, yang buat aku tertarik buat baca. Terus juga lebih banyak plot twistnya, dan yang paling aku suka adalah kita itu selalu dikasih sebuah clue atau petunjuk, dan berpikir kalau si guru ini itu membalaskan dendamnya itu berhasil dengan mungkin cara yang biasa pelaku thriller lakukan di luar sana ya, mungkin kayak membunuh atau mungkin kayak meneror ya kan. Tapi jangan salah, di buku ini tuh bukan seperti itu. Ternyata karakter utamanya itu membalaskan dendam dengan cara yang tidak biasa. Menurutku balas dendamnya itu bener-bener kayak elegan banget gitu loh. Aku suka banget dengan cara balas dendam si guru ini. Mungkin kalau kamu sudah baca, kamu bakalan setuju juga dengan aku. Plot twistnya juga bikin kayak mungkin gak bisa kamu tebak dan speechless, dan kamu dibikin speechless. Jadi buku ini tuh bercerita tentang seorang guru SMP yang bernama Moriguchi Yuko. Nah, Moriguchi Yuko ini suatu hari ngajak anak ceweknya itu ke sekolah, dan tiba-tiba si anak ini tuh tenggelam, dia tuh meninggal tenggelam. Singkat cerita, si Moriguchi Yuko ini berspekulasi dan menuduh kalau yang membunuh anaknya itu adalah muridnya sendiri. Ada 2 murid, kita namakan saja A dan B. Kedua murid ini tuh emang dicurigai sama si Moriguchi Yuko, dan ternyata benar sebenarnya. Ini bukan spoiler ya, dan ternyata benar. Tapi yang aku sukanya, si Moriguchi Yuko ini membalaskan dendamnya yang seperti aku bilang di awal dengan tidak terduga-duga. Oke, buku yang kedua yang aku suka adalah Finance. Ini juga buku kedua yang aku suka, yang dimana menceritakan tentang seorang gadis Emily namanya. Dia juga terbunuh. Ini plot twistnya gila banget sih. Mungkin kalau aku rating, ini ratingnya 4,8 dan hampir mendekati rating 5 juga. Jadi ceritanya si Emily ini sebelum meninggal, dia itu bermain dengan keempat temannya gitu kan. Terus singkat cerita, ada kucuk-kucuk orang asing, bapak-bapak gitu, yang minta pertolongan ke si anak ini, ke 5 anak ini termasuk Emily. Apa yang bisa menemani si bapak ini untuk memperbaiki ex house gitu, karena alasannya dia tuh nggak bisa masuk, dia tuh nggak bisa menjangkau, jadi harus yang bertubuh kecil mungil yang menjangkau. Jadi dipilihlah Emily. Nah, 1 jam 2 jam ditunggu punya tunggu, ternyata Emily nggak datang juga. Akhirnya keempat temannya ini curiga dong, langsung pergi menghampiri Emily dan mendapati Emily sudah terbujur kaku. Keempat teman ini yang aku speechlessnya adalah mereka tidak takut, mereka tidak panik, mereka langsung cepat-cepat mengambil sebuah solusi. Pertama, dia pergi ke kantor polisi. Terus yang kedua, mereka memanggil orang tua Emily, ibu Emily, dan memanggil orang-orang untuk mengevakuasi si Emily ini.
Pokoknya aku salut banget sih sebenarnya kepada keempat sahabatnya ini. Cuma sayangnya keempat teman ini tidak bisa mendeskripsikan bagaimana wujud si pelaku. Padahal mereka bertemu kan face to face dengan pelaku. Mereka tidak bisa mendeskripsikan, mereka tidak ingat bagaimana wujudnya, bagaimana pakaiannya. Jadi pada saat itu polisi tidak bisa bertindak lanjut untuk menyelidiki kasus Emily ini. Sampai akhirnya mereka dewasa dan mereka masih dihantui dengan kejadian pada saat dia masih kecil. Menurutku plot twistnya tuh gila banget. Buku yang ketiga yang aku suka dari Minato Kanai, atau buku ketiga dari rating tertinggi, adalah Girls. Ini juga aku cukup suka banget. Buku ini menceritakan dua sahabat seperti kalian lihat di cover, Yuki dan Atsuko. Kedua sahabat ini itu bertemu dengan sosok teman. Ada teman satu lagi ceritanya. Nah, teman satu ini anggaplah kita kasih nama A. Si A ini bercerita kalau dia pernah melihat sebuah kematian. Dia pernah melihat kematian sahabatnya tergeletak bunuh diri di kamar mandinya. Dia menceritakan hal itu dengan menggebu-gebu, yang pada akhirnya membuat kedua sahabat ini itu juga tertarik untuk melihat proses kematian. Aneh banget kan? Kayak orang macam apa di zaman sekarang yang mau melihat kematian? Agak lain memang anak dua ini. Jadi intinya kedua sahabat ini tuh mau melihat sebuah proses kematian. Dia tuh ingin lihat bagaimana orang menderita, bagaimana ketika orang tidak punya harapan hidup gitu. Singkat cerita, kedua sahabat ini bekerja menjadi sukarelawan di sebuah panti asuhan anak-anak dan panti jompo. Pas banget kedua tempat ini adalah merupakan tempat kematian itu semakin dekat, yang dimana satunya itu tempat panti asuhan anak-anak yang disabilitas, yang kayak mereka tuh udah penyakitan gitu, dan satu lagi itu panti jompo yang dimana sudah tua-tua dan kayak ya udahlah ya menunggu kematian aja. Aku kayak gak habis pikir kenapa bisa Minato Kanai menciptakan sebuah karakter seperti ini. Kayak absurd banget menurut aku. Terus konfliknya juga kayak bikin kita itu apa ya, bertanya-tanya juga, kok bisa kayak gini, kok bisa seperti ini. Aku cukup suka dengan alurnya yang diceritakan bergantian dengan puff si Atsuko, terus nanti selanjutnya puffnya si Yuki. Aku juga cukup suka dengan details narasinya dan latar belakangnya. Pokoknya kamu pasti bakalan suka deh dengan buku ini. Dan buku terakhir dari Minato Kanai yaitu Ferris Wheel at Night. Kenapa aku menempatkan buku ini sebagai buku dengan rating yang terendah dari ketiga bukunya? Karena menurutku buku ini tuh kurang feel, kurang greget, dan kayak kurang mengasah pikiran aku. Ngerti gak sih? Kayak misalnya di awal itu bagus, di openingnya tuh udah kayak dikasih benang merah, tapi ternyata di tengah-tengah itu kayak kita tuh udah nggak surprise lagi, kita sudah dikasih tahu spoiler yang dimana ternyata begini-begini. Dan menurut aku Minato Kanai yang ini itu aku bisa menebak dibanding ketiga buku sebelumnya. Itu kayak aku gak bisa nembak ceritanya seperti apa, terus pelakunya seperti apa. Tapi kalau buku yang ini Ferris Wheel at Night, aku kayak dengan mudah bisa menebak siapa pelakunya dan bagaimana alur kejadiannya. Kayak mudah ketebak aja gitu loh. Jadi kayak kurang surprise menurut aku. But overall aku suka dengan karakternya. Jadi buku ini tuh bercerita tentang keluarga Endo dan keluarga Takahashi. Nah, keluarga Endo ini ada ibu-ibu yang bernama Mayu, itu kan suaminya Endo. Nama dia tokohnya yang ceritakan ini Mayu. Nah, suatu hari Mayu mendengar sebuah keributan yang dimana dia berspekulasi dan mengira kalau sumber keributan ini ada di keluarga Takahashi. Si Mayu ini bilang, oh lagi bertengkar mungkin keluarga Takahashi gitu kan. Dan mengejutkannya, keesokan paginya Mayu mendapati banyak sekali polisi, banyak wartawan, pers yang mendatangi keluarga Takahashi, yang dimana kepala rumah tangganya yaitu Takahashi itu meninggal. Dan yang mengejutkannya, istri Takahashi mengaku kalau dia sudah membunuh suaminya. Dari situ konfliknya udah menjadi-jadi, terus si anaknya juga terlibat gitu kan, kabur anaknya keduanya. Terus pokoknya ada beberapa konflik yang benar-benar bisa kita dibikin speechless gitu. Terus yang bikin aku kesel adalah sosok Ayaka, anak si Mayu. Dia tuh kayak tipe-tipe anak yang berandal dan durhaka gitu. Kayak dia tuh selalu menghina ibunya, mukul ibunya si Mayu ini. Terus kayak dia tuh kasar banget dan gak ada akhlak banget si Ayaka ini. Kayak pengen jambak banget si bocil satu ini gitu. So overall itu dia tadi keempat buku dari Minato Kanai, dan aku sudah kasih rating. Yang rating pertama adalah Confession, ini aku kasih rating 5.
Terus yang kedua Finance, ini aku kasih rating 4,8. Dan yang ketiga Girls, ini aku kasih rating 4,7. Dan yang ini yang terakhir buku Minato Kanai yang judulnya Ferris Wheel at Night, aku kasih rating 4. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau baca buku Minato Kanai dan bingung mau mulai dari mana, ya udah terserah. Mungkin bisa baca dulu dari pertama Confession, dan terserah mau baca buku yang mana selanjutnya, tapi Confession ini wajib banget sih kamu baca dulu, atau Penance, karena dua buku ini kayak bener-bener menurut aku mind blowing banget dan aku cukup suka dengan alurnya gitu. Dan mungkin bisa dibaca untuk bagi kamu yang pemula baca buku Minato Kanai. Buku mana aja dari Minato Kanai yang kalian suka, kasih tahu aku di kolom komentar. Dan bagaimana pendapat kamu? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video. Bye bye.